Ini ngapain? In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nah, menurut William F. Orbach bahwa perubahan sosial menekatkan pada kondisi teknologis yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Dahulu, komunikasi jarak jauh mengandalkan surat yang memerlukan proses panjang dari penulisan, pengiriman hingga penerimaan. Proses ini membentuk budaya menunggu, kesabaran, dan makna mendalam pada setiap pesan. Kini, perkembangan teknologi informasi mengubah pola tersebut secara drastis. Perubahan sosial tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga cara kita memperoleh informasi. Jika dulu berita didapat dari surat kabar atau siaran radio, kini cukup dengan menggulir layar ponsel. Budaya populer adalah salah satu wujud perubahan sosial yang dipengaruhi arus globalisasi. Komik, anime, dan action figure yang berasal dari Jepang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebenarnya bagus sih menurut saya. Manfaat buat anak didik kita. Ini sedikit membebankan siswa. Gerakan kita untuk menambah nilai. Perubahan untuk PTS dari yang semulanya dalam bentuk soal ya, yang jawabannya sudah baku, biasanya sudah ada jawabannya di buku atau kalian bisa menghafal di buku, lalu dirubah sekarang menjadi dalam bentuk project. Perubahan itu sangat bagus karena apa? Karena bisa melatih daya berpikir siswa-siswi menjadi lebih kreatif ya, bisa lebih melatih nalarnya, lebih kritis lagi ya dalam menjawab soal dan membuat project tertentu dibentuk menjadi sebuah inovasi yang diberikan atau dinilai oleh guru tersebut ya. Jadi bisa melatih seluruh siswa-siswi untuk kreatif ya. Bisa keluar nanti kreativitasnya, inovasinya, bernalar kritisnya ya. Karena itu semua kan perlu berpikir dan menganalisis ya, bukan hanya menjawab soal seperti yang sebelumnya yang jawabannya sudah disediakan di buku gitu. Karena untuk siswa ataupun siswi, terutama SMA Heria, harus pandai bisa membuat sebuah proyek. Dan proyek itu yang nanti insya Allah bermanfaat buat anak didik kita. Kenapa perubahan? Karena ingin melihat sejauh mana nanti anak tersebut itu bisa mendapatkan sebuah hasil proyek. Semuanya itu kita mudah-mudahan kreatifnya anak-anak siswa itu tambah besar, tambah maju, tambah meningkat. Bahan metode PTS ini sedikit membebankan siswa karena siswa akan lebih bekerja dengan ekstra serta harus menyongsong memaksa teman-temannya buat bekerja sama dengan sungguh-sungguh. Sedangkan mungkin tidak semua siswa itu bisa bekerja dengan baik. Menurut saya, dengan adanya perubahan PTS ini dari yang sebelumnya tertulis menjadi project, itu cukup memudahkan kita untuk menambah nilai.
Karena sebelumnya kan tertulis, jadi nilainya itu individu. Kan dengan adanya pergantian ini jadi memudahkan kita. Jadi nilainya nggak dari individu doang, bisa dari nilai keaktifan atau nilai kerjasama dan lain-lain. Nah teman-teman, setelah kita wawancara guru dan teman-teman di sekolah tadi, sekarang kita akan mewawancarai salah satu atau beberapa pedagang soal perubahan mereka terhadap teknologi dan pengaruhnya terhadap penjualan mereka. Nah ini adalah salah satu contoh perubahan sosial ya. Jarak dari rumah ke tempat para penjual pedagangnya ya, ibaratnya gini tuh cuma sekitar 200 meter doang. Jadi kita cukup berjalan kaki aja, lebih sehat juga. Nah sekarang tuh lagi hujan, jadi sebelum kita kerja kelompok tuh sempet mendung dulu. Mendungnya tuh lumayan gelap ya. Nah setelah mau berangkat untuk wawancara pedagang baru deh hujan. Untungnya kita bawa payung. Dan sebelum wawancara kita berteduh dulu di tempat yang emang ada atap atau railing atasnya tuh. Baru nungguin teman-teman yang lagi jajan, baru deh kita wawancara. Sekarang banyak nih penjual online kayak GoFood, Shopee Food. Terus bagaimana hal itu mempengaruhi penjualan ibu atau enggak? Saya tidak berpengaruh karena kita kan jualannya di sekolah ya. Rata-rata pembelinya itu anak-anak. Sekarang banyak menjual menggunakan GoFood atau makanan di online gitu ya. Kita tidak berpengaruh. Dan kita tetap lumayan kan. Iya. Pertanyaan saya, Pak, Bapak menggunakan media sosial nggak buat Bapak berjualan sehari-hari? Saya menggunakan media online hanya terbatas di wilayah Facebooknya saja. Tidak semuanya menggunakan media online untuk proses penjualan dagangan saya. Berjualan begitu gampang. Kalian tahu nggak sih apa itu perubahan sosial? Maaf. Enggak lebih ganti lagi. Oh iya, kan bisa di kelas aku.